Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Jassar dan selamat datang di channel Tu Kitab. Pada video ini, hari ini kita akan membahas topik yang aneh. Apakah mungkin seorang pria memenangkan gelar Ratu Kecantikan? Jika Anda mendengar ini untuk pertama kalinya, mungkin terdengar seperti lelucon atau semacam fiksi ilmiah. Namun, apa yang akan saya ceritakan kepada Anda hari ini adalah kisah yang sepenuhnya nyata. Dan ini adalah salah satu dari kisah-kisah yang membuktikan bahwa kenyataannya bisa jauh lebih aneh daripada fiksi apapun. Dalam video ini, saya akan membawa Anda dalam perjalanan ke salah satu kontes teraneh dalam sejarah, yaitu kontes kecantikan. Kisah ini tentang seorang pria Vietnam yang berhasil menjadi ratu kecantikan di sebuah negara bagian Amerika. Namun, kejutan di sini bukan hanya karena dia seorang pria, tetapi pada cara dia berhasil memenangkan gelar ini dari persaingan yang ketat. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Mari kita mulai. Pada tahun 2022, di negara bagian New Hampshire, Amerika Serikat, terjadi sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Seorang pemuda Vietnam bernama Brian Nguyen, yang merupakan seorang transgender, ikut serta dalam kompetisi Ratu Kecantikan negara bagian tersebut. Banyak orang berpikir hal ini tidak akan lebih dari sekedar partisipasi aneh lainnya dari seorang transgender. Tetapi apa yang terjadi benar-benar mengubah segalanya. Brian tidak hanya ikut serta, tetapi juga memenangkan gelar Ratu Kecantikan New Hampshire. Sejak saat itu, kisah ini menjadi bahan perdebatan yang luas. Bagaimana mungkin seorang pria, bahkan jika dia transgender, bisa merebut gelar ini dari puluhan wanita yang selama ini adalah impian para wanita? Banyak pertanyaan mulai muncul dan jawabannya tidaklah jelas. Brian yang tidak sesuai dengan standar tradisional kecantikan wanita, baik dari segi postur tubuh maupun fitur wajah feminin yang lembut, berhasil menarik perhatian para juri. Bukan hanya karena penampilannya, tetapi mungkin karena gayanya yang unik dan kepercayaan dirinya. Dan inilah yang membuat banyak orang bingung. Kompetisi yang selama bertahun-tahun hanya terbatas pada wanita, kini menjadi panggung perdebatan tentang apakah mungkin untuk melampaui standar kecantikan tradisional, atau apakah itu akan menjadi semacam perusakan terhadap sejarah kontes-kontes ini. Perdebatan tidak hanya terjadi di antara para pendukung, tetapi juga di antara para peserta itu sendiri. Banyak mantan ratu kecantikan menyatakan ketidakpuasan mereka. Salah satu dari mereka berkata, bagaimana mungkin seorang pria transgender bisa mencuri gelar ini? Bukankah seharusnya kompetisi ini khusus untuk wanita? Beberapa orang melihat kemenangan Brian sebagai langkah maju dalam kesetaraan dan pembebasan identitas gender. Sementara itu, yang lain menilai kemenangan ini sebagai penghinaan bagi wanita dan tradisi kontes kecantikan. Perdebatan mulai meluas, terutama di media sosial, di mana muncul yang membela Brian dan menyebutnya sebagai pahlawan. Sementara yang lain menyebutnya sebagai orang yang keluar dari kebiasaan. Tetapi pertanyaan besarnya di sini, apakah kita akan menyaksikan perubahan radikal dalam konsep kecantikan? Perdebatan tentang topik ini tidak hanya terbatas pada kontes kecantikan, tetapi juga meluas ke dunia olahraga. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat kasus serupa di mana pria transgender mulai ikut dalam kompetisi wanita dan memenangkan kompetisi tersebut, yang memicu perdebatan luas tentang keadilan dalam kompetisi tersebut. Dalam olahraga seperti halnya dalam kontes kecantikan, pertanyaan yang muncul, apakah masa depan bisa tanpa perbedaan gender? Dan apakah semua orang akan diizinkan untuk ikut di semua bidang? Terlepas dari identitas gender mereka, kita mungkin sedang berada di awal yang baru. Tetapi awal ini akan tetap menjadi sumber perdebatan dan akan menghadapi banyak tantangan. Karena pertanyaan yang diajukan masyarakat hari ini tentang isu-isu ini masih membutuhkan jawaban. Dan di akhir cerita menarik ini, pertanyaan tetap terbuka untuk Anda, yaitu bagaimana Anda melihat isu ini? Biarkan kami tahu pendapat Anda di kolom komentar.
Baiklah teman-teman, kita telah sampai di akhir video ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini. Serta bagikan video ini kepada teman-teman juga ya. Terima kasih telah menonton. Kita akan bertemu di video berikutnya. Sekali lagi, saya Muhammad bin Yassar dan akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.